Hukum di Indonesia itu seperti toko kelontong ya? Iya, Itu maksudnya itu apa? Anda mau beli apa? Kalau Anda punya masalah hukum, tinggal datang. Mau ke pengadilan bisa. Kalau kasusnya masih di kejaksaan, bisa cari di kejaksaan. Kalau kepolisian, ke kepolisian. Anda bisa pesan di situ. Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Apa itu? Anda melakukan pelanggaran. Oke. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidek ini ya polisinya. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Itu real tuh, Bro. Real yang masuk ke penjara tuh kan begitu. Ya, itu sekarang sudah lebih canggih mainnya. Yang saya katakan ini kenapa dulu kita punya nama atau sebutan mafia peradilan ya. Mafia peradilan itu kan karena pengadilan tuh dulu pakai ijon. Nah, Anda tahu enggak kasus ini? Siapa yang bicara ini? Kalau itu yang saya contohkan, ijon-ijon ini kan zaman dulu sehingga kita reformasi. Tapi kalau di zaman reformasi ini, Anda tahu nama Susno Duaji? Nah, cicak buaya dulu. Iya, ketika dia dikriminalisasi, lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Jadi ruang mafianya itu di sebelah kantor Kapolri. Kok saya yang dituduh? Kata si Susno. Itu beliau kabar eskrim ya? Iya kan? Iya, kabar eskrim. Jadi masih ingat dulu Susno kan habis kasus cicak buaya dia dijadikan korban lah, dijadikan tumbal, ditinggal sendiri gitu. Bahwa yang salah dalam kasus cicak buaya itu Susno Duaji. Lalu Susno bilang, loh, kok saya katanya itu di sebelah Kapolri itu anunya. Lalu dia ditangkap kan? Ditangkap, masuk penjara gitu. Jadi sudah begitu parahnya orang sekelas bintang 3 gitu dikriminalisasi pada waktu itu belum lama lah ini. Udah zaman reformasi. Betul. Tahun 2012, 2011. Susno itu kan orang baik sih, dia profesi anunya ya lumayan lah bagus lah untuk rata-rata Polri, dia kan cerdas, bagus, punya harapan, tapi itu pun habis. Anda mau beli apa? Kalau Anda punya masalah hukum, tinggal datang. Mau ke pengadilan bisa. Kalau kasusnya masih di kejaksaan, bisa cari di kejaksaan. Kalau kepolisian, ke kepolisian. Anda bisa pesan di situ. Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Apa itu? Anda melakukan pelanggaran. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidek ini ya polisinya. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Itu real tuh, Bro. Real yang masuk ke penjara tuh kan begitu. Ya, itu sekarang sudah lebih canggih mainnya. Yang saya katakan ini kenapa dulu kita punya nama atau sebutan mafia peradilan ya. Mafia peradilan itu kan karena pengadilan tuh dulu pakai ijon. Nah, Anda tahu enggak kasus ini? Siapa yang bicara ini? Kalau itu yang saya contohkan, ijon-ijon ini kan zaman dulu sehingga kita reformasi. Tapi kalau di zaman reformasi ini, Anda tahu nama Susno Duaji? Nah, cicak buaya dulu. Iya, ketika dia dikriminalisasi, lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Jadi ruang mafianya itu di sebelah kantor Kapolri. Kok saya yang dituduh? Kata si Susno. Itu beliau kabar eskrim ya? Iya kan? Iya, kabar eskrim. Jadi masih ingat dulu Susno kan habis kasus cicak buaya dia dijadikan korban lah, dijadikan tumbal, ditinggal sendiri gitu. Bahwa yang salah dalam kasus cicak buaya itu Susno Duaji. Lalu Susno bilang, loh, kok saya katanya itu di sebelah Kapolri itu anunya. Lalu dia ditangkap kan? Ditangkap, masuk penjara gitu. Jadi sudah begitu parahnya orang sekelas bintang 3 gitu dikriminalisasi pada waktu itu belum lama lah ini. Udah zaman reformasi. Betul. Tahun 2012, 2011. Susno itu kan orang baik sih, dia profesi anunya ya lumayan lah bagus lah untuk rata-rata Polri, dia kan cerdas, bagus, punya harapan, tapi itu pun habis.